program prioritas di era kepemimpinan saya adalah menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai warga negara VVIP. Ini tentu program kerja yang tidak mengada-ada, hanya tinggal kejujuran negara, kejujuran aparatus negara yang menangani PMI. Di satu sisi negara selama ini mengakui dalam pidato-pidato, dalam narasi-narasi besar, ya, dalam berbagai kesempatan di depan para pekerja migran yang menyatakan dengan lantang, gagah berani bahkan bahwa PMI adalah pahlawan devisa, PMI adalah pejuang keluarga. Pertanyaannya adalah sejauh mana negara memberikan perlakuan hormat kepada pekerja migran Indonesia? Itu yang dituntut sebetulnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam kunjungan kami ke Jawa Tengah, ya, ini sudah hari ketiga saya dan tim ada di Jawa Tengah. Ini terkait sosialisasi Undang-Undang 18/2017. Kami melakukannya di 23 provinsi. Kick off-nya dimulai dari Jawa Timur. Kami bergerak ke Lampung, kami bergerak ke NTB. 4 hari lalu kami di Jawa Barat. 3 hari lalu kami tiba di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian tanggal 14 di Jakarta, setelah itu kami terbang ke Sumatera, dan seterusnya 23 provinsi. Sosialisasi Undang-Undang 18/2017. Kenapa ini penting disosialisasikan? Mohon maaf, Undang-Undang ini sudah lahir. Sekali lagi, Undang-Undang ini sudah lahir 3 tahun 4 bulan lalu. Mohon dicatat oleh para pelaku usaha P3MI, LPK. Undang-Undang ini sudah 3 tahun 4 bulan lalu. Ada mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemda, pasal 40. Pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pasal 41. Kepada pemerintah kabupaten kota, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tentu ada program yang disiapkan, ada politik anggaran yang tentu ditata dalam APBD. Kan harusnya seperti itu. Ya. Tapi kita tidak pada posisi untuk menyalahkan siapapun. Dan saya katakan tanggung jawab ini saya ambil alih sebagai kepala BP2MI. Kesalahannya mungkin selama ini BP2MI kurang mengambil inisiasi aktif turun ke bawah, berkomunikasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Jadi kesalahan ini kami ambil alih. Nah sehingga ya, 23 provinsi yang menjadi target kami turun sosialisasi, mudah-mudahan ada kesepahaman antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemlu, Naker, BP2MI dan juga pemerintah daerah, ya, dan para pelaku usaha yang lainnya. Ini penting bahwa urusan P3MI ini adalah urusan bersama, mandatori undang-undangnya strict, jelas, siapa melakukan apa, tinggal political will sebetulnya, tinggal goodwill masing-masing pihak. Ya. Jadi ada kesepahaman bersama, ada komitmen bersama, kemudian kerja bersama. Hanya BP2MI, termasuk para pelaku usaha P3MI. Saya katakan dalam berbagai kesempatan, tidak mungkin negara mengurus PMI secara sendiri, sehingga P3MI, LPK itu adalah lembaga dan mitra strategis negara, sepanjang tentu bekerja on the track, bekerja secara baik. LPK misalnya, ya udah jenis kelaminnya harus jelas. LPK melakukan apa? Tapi kalau LPK melakukan pelatihan, tapi di sisi lain dia main-main melakukan penempatan, katanya di mana ya? Di Jogja. Saya katakan LPK adalah mitra strategis negara, mitra strategis BP2MI. Jenis kelaminnya harus jelas, melakukan pelatihan. Tapi jika LPK melakukan penempatan offset, itu artinya LPK menambah kerja bagi saya. Kalau kemarin yang kita gerebek P3MI, sekarang yang kita gerebek LPK itu nama kerjaan. Ya. Jadi LPK posisinya harus jelas, jenis kelaminnya jelas, ya, melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja, dan tentu ini akan menjadi mitra strategis BP2MI. Ya. Kita siap memberikan fasilitasi dan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh LPK. Termasuk P3MI, bahwa P3MI sesuai, ya, urusannya dalam hal ini. Selama ini perekrutan, penempatan, oke, tegak lurus pada aturan lain. Tapi kalau di sisi satu menempatkan secara
resmi, di sisi lain main-main dengan penempatan ilegal, ya pasti negara tidak mungkin membiarkan itu. Negara akan mengambil tindakan tegas. 3 hari lalu saya tiba di Semarang, 2 tempat kita lakukan penggerebekan. Di Kelapa Gading, Moy Apartemen, dan juga di Tangerang. Total berapa Bu? 19 orang total dari 2 tempat. Ya. Ayo kami ajak semua untuk kita melakukan tugas dan kewenangan kita sebagaimana undang-undang memerintahkan kepada kita. Tidak mungkin negara ya jolim kepada para pengusaha, nggak mungkin. Tidak mungkin negara berkeinginan membunuh bisnis para pengusaha, nggak mungkin. Di satu sisi negara mengakui pengusaha P3MI dalam mitra strategis, masa kami mau membunuh bisnis? Justru kami ingin memberikan support sepenuhnya. Bisnis yang benar, bisnis yang terhormat, bisnis yang bermartabat, yaitu menempatkan pekerja dengan cara-cara yang benar. Apa susahnya? Ya, kecuali kalau memang ya, mau main-main dengan penempatan-penempatan yang ilegal. Kasihanlah kita kepada anak-anak bangsa kalau kita harus memperjualbelikan mereka. Ini kejahatan internasional, human trafficking, perdagangan orang. Kok tega kalau kita mau memperjualbelikan anak-anak bangsa kita sendiri? Saya yakin P3MI yang hadir dan diundang pada hari ini adalah P3MI yang memiliki moral, ya, yang memiliki komitmen kuat pada merah putih pada negara ini. Mudah-mudahan tentu tidak ada satu saat kemudian P3MI yang masuk dalam daftar catatan hitam negara pemerintah yang akhirnya kami harus mencabut izin dari perusahaan itu, yang kemudian kami harus ya, mengambil sanksi tunda layar misalnya. BP2MI sedang mempersiapkan tim evaluasi dan standarisasi P3MI. Kita keras kali ini, kita nggak mau main-main. Standarisasi dan evaluasi. Kalau tidak memenuhi kualifikasi P3MI yang nanti diputuskan oleh tim evaluasi standarisasi, maka 2 usulan kita, tunda layar dan pencabutan izin. Sehingga saya minta kepada seluruh asosiasi, baik Aspataki, Jurusataki, Abjati, tertibkan semua ya, anggotanya. Hadir didengarkan kita Pak Hadi, kapan asosiasinya dibentuk? Selebaran. Ya, saya akan hadir untuk meresmikan asosiasinya. Amin, amin, amin. Saya ingin meluruskan juga beberapa